kita akan mencoba melihat pembahasan mengenai atau contoh soal, contoh kasus, contoh barisan yang bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan sifat barisannya sebagai barisan monoton. Sebelumnya kan sudah dipelajari tentang definisi maupun teorema kekonvergenan barisan monoton. Ini kita lihat dulu pengantarnya. Jadi teorema kekonvergenan barisan monoton ini itu kita bisa gunakan untuk menjamin eksistensi dari limit suatu barisan monoton yang terbatas. Jadi bisa kita katakan teorema ini menjamin bahwa kalau kita punya barisan monoton yang terbatas, pasti barisan itu konvergen. Hal ini juga memberikan kita suatu cara untuk menentukan limit dari barisan, yaitu ketika kita punya supremum atau infimumnya. Karena kan tadi di lanjutan teoremanya atau bentuk limitnya itu adalah supremum ataupun infimum, tergantung barisannya. Kalau barisannya barisan naik, maka supremum yang jadi limitnya. Kalau barisannya barisan turun, maka titik konvergennya atau limitnya adalah infimumnya. Saya kira seperti itu. Kemudian terkadang pula, atau meskipun kita bisa tahu seperti itu, tapi dalam kasus-kasus tertentu terkadang kita kesulitan dalam menentukan supremum ataupun infimum dari suatu himpunan. Namun karena kita sudah punya jaminan bahwa dia pasti konvergen berdasarkan teorema konvergenan monoton, kita kadang bisa menemukan suatu cara lain atau metode lain untuk menentukan titik limitnya. Kita bisa lihat di contoh berikut. Contoh 3.3.3. Misalkan ini, limit seper akar n itu sama dengan 0. Saya kira ini cukup jelas dan mungkin sudah dibahas sebelumnya. Dengan menggunakan teorema kekonvergenan monoton, jelas bahwa 0 ini adalah batas bawah dari barisan atau himpunan seper akar n. Ini adalah batas bawahnya. Kemudian juga kita bisa menentukan bahwa infimumnya adalah 0. Itu tidak sulit untuk kita buktikan bahwa infimumnya adalah 0. Jadi silakan dicoba buktikan bahwa infimum dari seper akar n itu adalah 0. Atau bisa kita langsung katakan infimum dari himpunan seper akar n untuk n yang asli itu adalah 0. Dengan hal tersebut sebenarnya itu cukup untuk mengatakan barisan seper n ini konvergen dan titik konvergennya 0. Namun kita bisa melihat dengan metode lain untuk menutupi tadi. Anggaplah kalau kita punya bentuk yang agak sulit, tapi ini untuk membandingkan saja bahwa akan sama hasilnya. Metode lain yang dimaksud di sini bisa kita lihat. Kita kan tahu bahwa barisan seper akar n ini itu pasti terbatas dan barisan turun monoton. Berarti menurut teorema kekonvergenan barisan monoton itu pasti konvergen ke suatu bilangan real. Katakanlah kita tidak tahu x-nya itu berapa atau titik konvergennya itu berapa. Itu tidak tahu. Di sini kita akan lihat suatu metode lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita kan tahu bahwa dia pasti konvergen, tapi kita tidak tahu konvergenannya berapa. Berarti kita bisa anggap konvergennya adalah x. Katakanlah titik konvergennya adalah x, berarti kita misalkan seper akar n ini konvergen ke x. Menurut sifat aljabar ini teorema 323, kalau suatu barisan itu konvergen, kemudian kita kuadratkan, maka titik konvergennya juga dikuadratkan. Berarti begini, seper akar n itu pasti kalau dikuadratkan nih, kita kuadratkan, maka dia juga akan konvergen ke kuadrat dari x. Itu maksudnya. Karena kan sudah dijamin tadi bahwa seper akar n itu konvergen. Berarti kalau kita operasikan, ya sudah bisa menggunakan teorema 323. Hal ini terjadi hanya mungkin kalau ada jaminan bahwa barisannya itu barisan konvergen. Selanjutnya, seper akar n kuadrat itu kan ini adalah seper n. Dan saya kira cukup jelas bahwa seper n ini konvergen ke 0. Telah dibuktikan juga bahwa seper n konvergen ke 0. Maka apa artinya? Berarti x kuadrat itu sama dengan 0 ini. Karena x kuadrat sama dengan 0, berarti haruslah x-nya 0. Inilah metode lainnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, misalnya kita punya Hn itu bentuk harmonik istilahnya nih kalau seperti ini.
Hn-nya adalah 1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah sampai 1/n untuk setiap n elemen asli. Jadi suku-sukunya itu berupa deret-deret yang mengarah ke deret harmonik. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa Hn tambah 1 itu definisinya menjadi Hn tambah 1/n tambah 1. Nah, tentu ini adalah suku yang lebih besar dari Hn. Atau nanti di sini diperoleh bahwa Hn ini, Hn tambah 1 maksudnya itu lebih dari Hn. Berarti dia barisan yang naik secara monoton. Ini barisan naik monoton. Dengan menggunakan teorema kekonvergenan monoton, di sini kita belum bisa menjamin bahwa dia konvergen. Mengapa? Karena dia baru dijamin tadi barisan naik, tapi belum ada syarat dia harus terbatas. Tadi kan syaratnya harus terbatas dulu untuk bisa menggunakan teorema kekonvergenan monoton. Berarti seandainya kita bisa tunjukkan bahwa barisannya terbatas, maka selesai. Tapi di sini kita coba lihat lanjutannya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa dia terbatas, berarti dengan kata lain barisannya tidak terbatas, berarti kan dia tidak konvergen, karena kan teoremanya tadi berbentuk biimplikasi ya, seperti itu ini. Sekarang kita gunakan perhitungan secara numerik untuk menemukan kira-kira dia terbatas apa tidak. Tapi kalau misalnya kita menggunakan komputer, di sini akan kewalahan ini. Kalau kita menggunakan komputer itu kewalahan. Bisa dilihat sendiri nanti prosedurnya bagaimana untuk mengevaluasi nilai Hn-nya. Kita coba gunakan secara analitiknya kayak bagaimana. Kita lihat bentuk Hn-nya. Barisannya nanti ini barisannya diperoleh barisan yang tak terbatas, dia divergen. Mengapa? Kita bisa lihat H2n bentuknya seperti ini, H2 pangkat n. Ini H2 pangkat n bentuknya seperti itu. Jadi nanti 1 ditambah 1/2 tambah 1/3 tambah seterusnya tambah sampai 1/2 pangkat n. Ini tentu nilainya lebih besar daripada yang ini, lebih besar daripada ini. 1/4 tambah 1/4. Mengapa? Karena kan 1/3 lebih besar daripada 1/4. Kemudian ini tetap kita ini tulis 1/2 pangkat n kurang 1 tambah 1. Di sini menjadi 1/2 pangkat n. Mengapa? 1/2 pangkat n kan lebih besar daripada 1/2 pangkat n kurang 1 tambah 1. Saya kira itu cukup jelas. Sampai di sini. Sehingga bentuk ini kita bisa gunakan deret geometri. 1 tambah 1/2 deret jumlahan biasa lah, tidak perlu pakai deret geometri. Kita gunakan jumlahan biasa saja. 1 tambah 1/2 tambah 1/2 lagi ya, 1/4 tambah 1/4 kan 1/2. Kemudian 1/2 pangkat n di sini ditambah sampai dengan 1/2 pangkat n. Ini hasilnya nanti 1/2 juga. Saya kira kita bisa lihat bahwa di sini di sini pasti ada sebanyak 2 pangkat n kurang 1 suku. Mengapa? Di sini kan mulainya dari 2 pangkat n kurang 1 tambah 1, kemudian 2 pangkat ini nanti begini. 2 pangkat n kurang 1 tambah 1, kemudian 2 pangkat n kurang 1 tambah 2, 2 pangkat n kurang 1 tambah 3, sampainya nanti di sini 2 pangkat n kurang 1 tambah 2 pangkat n kurang 1. Nah, inilah nanti yang jadinya ini 2. Berarti kan bisa dilihat 1, 2, 3, 4 sampai 2 pangkat n kurang 1 suku. Berarti di sini ada sebanyak 2 pangkat n kurang 1 suku. Sehingga hasilnya ini nanti ini 1/2. Kita bisa lihat hal ini muncul sebanyak berapa kali ya? Ini sebanyak n kali ya kalau boleh dikatakan. Sepertinya di sini kelihatan bahwa sebanyak n kali, sehingga di sini nanti dapatnya n/2 kan? Ini 1/2 sebanyak n suku, berarti n/2. Kemudian kenapa bisa kita tahu bahwa di sini ada sebanyak n suku? Kita bisa lihat di sini. Di sini kan bentuknya 2 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 2. Berarti setelahnya 2 pangkat 3 sampai di sini 2 pangkat n. Berarti ada sebanyak berapa suku jadinya nanti di sini? 1, 2 sampai n. Berarti sini n/2. Dari sini kita lihat bentuk 1 tambah n/2 ini tidak terbatas. Karena dia tidak terbatas, berarti barisan Hn sebenarnya tidak terbatas. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa barisan Hn ini pasti tidak konvergen. Seperti itu. Saya kira cukup untuk yang ini.